Masak ayam lagi. Uang suamimu habis buat apa? Boros kamu. Bentakan ibu mertuaku menggema di meja makan. Sementara suamiku hanya diam 1000 bahasa. Mereka tidak tahu, di bawah meja ini, tanganku sudah menggenggam sebuah amplop coklat. Isinya bukan cuma slip gaji suamiku yang asli, tapi juga bukti transfer puluhan juta untuk wanita simpanannya. Malam ini, kebohongan mereka selesai. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Suara desis minyak panas di wajan besi peninggalan ibuku menjadi satu-satunya musik latar yang setia menemaniku setiap jam 5 sore. Namaku Sarah. Sudah 3 tahun ini aku menjalani peran sebagai seorang istri dari Mas Hanif. Seorang pria yang dulunya kukira adalah pelabuhan terakhir yang paling aman untuk hatiku. Sore itu, udara di dalam dapur terasa begitu gerah. Bukan hanya karena hawa panas yang keluar dari kompor gas 2 tungku di hadapanku, melainkan karena ada sekat tidak kasat mata yang membuat atmosfer di dalam rumah ini terasa begitu menyesakan sejak beberapa minggu terakhir. Tanganku yang sedikit gemetar karena kelelahan bergerak dengan teliti, membalik potongan ayam goreng tepung yang bumbunya kurendam sejak semalam. Ini adalah lauk kesukaan suamiku. Dulu, setiap kali bau harum bumbu bawang putih dan ketumbar ini memenuhi ruangan, Mas Hanif akan langsung berlari ke dapur, memelukku dari belakang, dan mencuri satu potong ayam yang baru matang sambil tertawarnya. Mengenang momen-momen manis itu sekarang justru membuat dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Ada rasa perih yang menjalar pelan, menyadarkanku betapa cepatnya sebuah kehangatan bisa berubah menjadi hamparan es yang membekukan. Dari luar, dari pandangan para tetangga yang sering melihat kami berangkat kerja atau sekadar menyiram tanaman di pagi hari, rumah tangga kami mungkin tampak adem ayem, tanpa riak, dan sempurna. Rumah klaster 2 lantai yang rapi, sebuah mobil city car hitam yang terparkir di garasi, dan penampilan kami yang selalu serasi. Namun, mereka semua salah besar. Hanya aku yang tahu betapa dinginnya sikap Mas Hanif sebulan terakhir ini. Laki-laki itu berubah menjadi sosok asing yang tidak kukenali lagi. Ia yang dulunya selalu pulang tenggo, kini seringkali baru menginjakan kaki di rumah setelah jarum jam melewati angka 9 malam. Alasannya selalu klise, selalu sama, dan diulang-ulang seperti kaset rusak. Lembur, rapat mendadak dengan klien, atau terjebak macet total di jalan protokol kota. Lebih dari sekadar perubahan jam pulang, yang paling membuat batin dan pikiranku sesak adalah keputusannya sebulan yang lalu. Tanpa ada diskusi panjang, tanpa ada ruang bagiku untuk bertanya, Mas Hanif memotong jatah uang belanja bulanan yang biasa ia berikan kepadaku hingga lebih dari separuh. Perusahaan lagi sulit. Sarah, ada pengurangan insentif dan pemotongan tunjangan karena target kuartal ini tidak tercapai. Kamu harus bisa mengerti dan berhemat. Jangan manja, ucapnya malam itu dengan nada datar, bahkan tanpa berani menatap langsung ke dalam mataku. Ia mengatakannya sambil terus mengetik sesuatu di layar ponselnya, seolah-olah penjelasannya itu adalah sebuah maklumat yang tidak boleh diganggu-gugat. Sebagai istri yang mencoba berbakti, aku menerima keputusan itu tanpa mengeluh. Aku memutar otak setiap hari, mencatat setiap pengeluaran hingga pecahan rupiah terkecil. Aku yang biasanya bisa membeli bahan makanan organik di swalayan, kini harus bangun lebih pagi, menerobos udara dingin jam 5 subuh untuk pergi ke pasar tradisional demi mendapatkan sayur dan lauk dengan harga yang jauh lebih miring. Aku memangkas semua kebutuhan pribadi. Aku tidak lagi membeli kosmetik, tidak lagi berkumpul dengan teman-teman sekadar untuk minum kopi, dan menunda membeli pakaian baru walau beberapa bajuku sudah mulai pudar warnanya. Semua itu kulakukan demi memastikan bahwa dapur kami tetap mengepul dan Mas Hanif tetap bisa memakan makanan yang bergizi setelah seharian lelah bekerja. Belum selesai juga masaknya. Sarah? Lama sekali. Orang tua sudah lapar dari tadi. Kamu malah asyik melamun di depan wajan. Suara ketukan selop rumah yang berat dan berirama lambat terdengar dari arah tangga kayu di dekat ruang tengah. Tubuhku otomatis menegang. Aku tidak perlu membalikan badan untuk tahu siapa pemilik suara dengan nada ketus tersebut.
Itu adalah ibu mertuaku, Ibu Salma. Beliau sudah seminggu ini menginap di rumah kami dengan alasan rindu pada anak laki-laki semata wayangnya. Namun, sejak hari pertama beliau menginjakan kaki di sini, aku tahu kedatangannya bukan sekadar untuk melepas rindu. Aku mematikan kompor, menata potongan ayam goreng yang berwarna kuning keemasan itu ke atas sebuah piring oval berwarna putih, lalu membalikkan badan dengan senyuman yang kupaksakan sekuat tenaga. Sudah matang kok, Bu. Ini tinggal Sarah pindahkan ke meja makan. Ibu mau langsung makan atau mau minum teh hangat dulu? Tanyaku, mencoba mencairkan ketegangan yang selalu dibawa oleh kehadiran wanita parubaya itu. Ibu Salma berjalan mendekat ke arah meja dapur. Mengenakan daster batik panjang berwarna coklat, penampilannya tampak rapi dengan rambut yang disanggul cepol kecil di belakang. Tatapan matanya yang tajam langsung tertuju pada piring berisi ayam goreng yang baru saja kuangkat. Beliau melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya menyipit, menilai setiap jengkal pekerjaanku dari atas sampai bawah. Tatapannya selalu seperti itu, selalu penuh selidik, seolah-olah beliau sedang menjalankan sebuah misi penting untuk mencari celah sekecil apapun, kesalahan seremeh apapun, dari semua hal yang kulakukan di rumah ini. Teh hangat apa? Jam segini kok baru selesai masak. Istri itu harusnya sudah siap semua sebelum suaminya pulang. Hanif itu kerja cari uang siang malam, meras keringat untuk mencukupi kebutuhan rumah ini. Harusnya saat dia buka pintu, semua hidangan sudah tersaji rapi di meja, bukannya masih bau asap dapur begini. Sindir Ibu Salma sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya, seolah-olah bau harum ayam goreng buatanku adalah polusi yang mengganggu pernapasannya. Kata-kata itu terasa menyengat pori-pori kulitku. Namun aku memilih untuk menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan lewat mulut. Aku sudah sangat terlatih untuk menelan bulat-bulat segala bentuk sindiran yang keluar dari mulut mertuaku. Selama 3 tahun pernikahan, aku selalu diajarkan oleh ibuku sendiri untuk selalu menghormati orang tua, apapun keadaannya. Sabar, Sarah. Mertuamu itu adalah orang yang melahirkan suamimu. Menghormatinya adalah bagian dari caramu mencintai Hanif. Begitu nasihat ibuku yang selalu terngiang di kepala. Iya, Bu. Maaf ya, tadi Sarah agak terlambat karena harus membersihkan halaman belakang dulu sebelum ke pasar. Jawabku dengan suara yang lembut, berusaha menjaga intonasi agar tidak terdengar seperti sedang membela diri secara agresif. Ibu Salma hanya mendengus, membuang muka, lalu melangkah menuju ruang makan tanpa berkata apa-apa lagi. Dari belakang, aku menatap punggung wanita itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa lelah yang teramat sangat, baik secara fisik karena harus mengurus rumah besar ini sendirian tanpa asisten, maupun secara batin karena terus-menerus ditekan, mulai menumpuk di dasar hatiku. Aku memandangi pantulan diriku di kaca jendela dapur yang mulai menggelap karena sang surya telah tenggelam sepenuhnya. Wajahku tampak lebih tirus. Ada lingkaran hitam tipis di bawah mataku yang menandakan betapa kurangnya waktu tidurku belakangan ini karena pikiran yang terus mengembara kemana-mana. Aku menyeka peluh di dahiku dengan ujung apron kain yang kukenakan. Sambil membawa piring lauk dan semangkuk sayur sup bening yang kubuat dengan bahan seadanya, aku melangkah menuju ruang makan yang terletak tidak jauh dari dapur. Di sana, Ibu Salma sudah duduk di kursi utamanya, mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di atas meja kayu oak yang mengilat, memandangi jam dinding dengan raut wajah yang semakin masam. Sunyi kembali merayap di dalam rumah ini, sebuah kesunyian yang mencekam, seolah sedang mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya meledak menjadi sebuah badai besar yang akan mengubah seluruh jalannya hidupku. Tepat jam 7 malam, suara deru mesin mobil Mas Hanif terdengar memasuki pelataran rumah. Suara pagar besi yang digeser memecah kesunyian malam yang sejak tadi menggantung di ruang tengah. Aku yang sedang merapikan letak sendok dan garpu di meja makan segera bergegas menuju pintu depan untuk menyambutnya. Sebuah rutinitas yang tidak pernah kulewatkan sejak hari pertama kami sah menjadi suami istri. Ketika pintu kayu jati itu kubuka, sosok Mas Hanif berdiri di sana. Kemeja kerjanya yang berwarna biru muda sudah tampak kusut. Dasinya sudah dilonggarkan hingga mengantung asimetris di lehernya, dan jaket jasnya tersampir lesu di lengan kiri. Wajahnya tampak sangat lelah. Guratan-guratan stres terlihat jelas di sekitar dahinya. Namun, ada satu hal yang langsung menangkap perhatianku, sesuatu yang menjadi pola konsisten selama sebulan terakhir ini,
Matanya sama sekali tidak tertuju padaku. Pandangannya terpaku, melekat erat pada layar ponsel pintar yang digenggamnya di tangan kanan. Ibu jarinya bergerak cepat, mengetik sesuatu dengan intensitas yang membuatku merasa seolah-olah aku hanyalah sebuah benda mati yang kebetulan membukakan pintu untuknya. Malam, Mas. Sudah pulang. Mau langsung mandi atau makan malam dulu? Semua lauk sudah siap di meja. Sapaku lembut, sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jaket jas dan tas kerja yang ia bawa. Mas Hanif hanya bergumam tidak jelas. Sebuah suara, ya, yang terputus di tenggorokan tanpa menoleh sedikit pun. Ia menyerahkan tas dan jaketnya kepadaku dengan gerakan mekanis, lalu melangkah melewati ambang pintu begitu saja. Aroma parfumnya yang maskulin tercium olehku, namun di balik wangi yang familiar itu, entah mengapa indera penciumanku yang tajam menangkap samar-samar aroma lain. Aroma manis bunga melati yang lembut, jenis wewanan wanita yang sama sekali tidak pernah kupakai. Jantungku berdesir aneh. Ada firasat buruk yang mendadak mencubit dinding hatiku. Namun dengan cepat ku tepis pikiran itu. Tidak, Sarah. Jangan menuduh tanpa bukti. Suamimu hanya sedang lelah bekerja keras. Batinku mencoba menenangkan diri sendiri. Hanif, anak ibu sudah pulang. Suara Ibu Salma mendadak berubah menjadi sangat manis dan penuh perhatian begitu melihat putranya berjalan menuju ruang tengah. Wanita parubaya yang tadi menatapku dengan pandangan sedingin es itu kini langsung bangkit dari kursinya, menyambut Mas Hanif dengan senyuman lebar yang sangat kontras dengan ekspresinya beberapa menit yang lalu. Iya, Bu. Hanif pulang, jawab Mas Hanif. Akhirnya mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan mencium tangan ibunya dengan takzim. Kehangatan yang ia tunjukkan pada ibunya membuat hatiku sedikit berdenyut perih. Mengapa sisa kehangatan itu tidak pernah menyisakan ruang sedikit pun untukku lagi? Mengapa setiap kali berhadapan denganku, wajahnya selalu berubah menjadi topeng datar yang tanpa ekspresi? Setelah menyimpan tas kerja Mas Hanif di ruang kerja kecilnya, aku kembali ke ruang makan. Kami bertiga akhirnya duduk mengelilingi meja makan persegi tersebut. Mas Hanif duduk di sebelah kanan ibunya, sementara aku duduk di hadapan mereka berdua. Suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat hening, jenis keheningan yang salah, di mana setiap orang tenggelam dalam dunianya masing-masing. Hanya terdengar bunyi denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen putih, serta suara kunyahan yang lambat. Aku mengambil piring Mas Hanif, menyendokkan nasi putih yang masih mengepulkan uap hangat ke dalamnya dengan porsi yang biasa ia makan. Kemudian, aku melakukan hal yang sama untuk Ibu Salma. Silakan dimakan, Mas, Bu, kataku pelan seraya meletakkan kembali sendok nasi ke tempatnya. Mas Hanif menerima piringnya tanpa mengucapkan terima kasih. Tangannya kembali meraih ponsel yang ia letakkan di sebelah kanan piringnya. Setiap kali ada lampu indikator hijau atau getaran kecil dari ponsel tersebut, ia akan langsung menyambarnya dengan cepat, membaca pesan dengan senyuman tipis yang sangat samar di sudut bibirnya, senyuman yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepadaku. Ia mengetik balasan dengan gerakan tangan yang disembunyikan di bawah tepi meja, seolah-olah apa yang sedang ia lakukan adalah sebuah rahasia besar yang tidak boleh diendus oleh siapapun di ruangan ini. Aku memperhatikan gerak-gerik suamiku dengan dada yang semakin bergemuruh. Rasa curiga yang selama ini kupendam dalam-dalam, yang selalu kucoba sangkal dengan berbagai alasan logis, malam ini terasa semakin nyata dan mendekati kebenaran yang menakutkan. Sikap abai seorang suami adalah siksaan psikologis yang paling kejam bagi seorang istri yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengurus rumah tangga. Sementara itu, Ibu Salma mulai menyendok sayur sup ke dalam piringnya. Namun, gerakan tangannya mendadak berhenti ketika matanya tertuju pada mangkuk lauk utama yang berada di tengah meja. Potongan-potongan ayam goreng tepung yang kubuat dengan susah payah itu tampak berjejer rapi. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dahi Ibu Salma langsung berkerut sangat dalam hingga membentuk guratan-guratan horizontal yang tegas. Sepasang matanya yang tajam menatap lauk tersebut dengan pandangan yang penuh dengan rasa tidak suka. Seolah-olah apa yang tersaji di hadapannya bukanlah makanan, melainkan sesuatu yang menjijikkan. Napas Ibu Salma terdengar semakin berat dan memburu, menciptakan sebuah ritme yang tidak nyaman di telinga. Aku yang sudah sangat mengenali tabiat mertuaku tahu betul arti dari perubahan gestur tubuh tersebut. Ini adalah sebuah tanda,
Sebuah peringatan dini bahwa badai besar, konfrontasi yang selama ini tertahan, sebentar lagi akan meledak di ruang makan ini. Aku meremas jemariku di bawah meja, mencoba menguatkan hati untuk menghadapi apapun kata-kata tajam yang akan meluncur dari mulut wanita di hadapanku ini. Masak ayam lagi, Sarah? Suara Ibu Salma tiba-tiba menggelegar, memecah keheningan malam dengan begitu mengejutkan. Suaranya yang melengking tinggi bergaung di setiap sudut ruang makan yang beratap tinggi ini. Aku tersentak hebat. Tanganku yang sedang memegang gelas air minum hampir saja menjatuhkannya ke atas meja. Ibu Salma meletakkan sendok dan garpunya dengan sangat kasar ke atas piring porselennya, menimbulkan bunyi denting yang nyaring dan memekakan telinga, sebuah pernyataan perang yang sangat jelas. Aku menatap wajah mertuaku yang kini sudah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya melotot tajam ke arahku, seolah-olah aku telah melakukan sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar hanya karena menyajikan lauk ayam goreng. Uang suamimu itu habis buat apa? Hah? Boros kamu jadi istri. Malu ibu punya menantu yang tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan benar. Rentetan kalimat itu keluar dari mulut Ibu Salma bagaikan peluru kendali yang ditembakkan bertubi-tubi tanpa ampun ke arah jantungku. Wajahku seketika terasa panas, mendengarkan tuduhan sepihak yang sangat tidak berdasar tersebut di depan suamiku sendiri. Dadaku bergemuruh hebat. Aliran darahku berpacu cepat didorong oleh rasa terkejut dan sakit hati yang teramat sangat. Boros? Aku. Wanita yang sebulan ini rela menahan lapar, rela memotong semua kebutuhan pribadinya, rela tawar-menawar sengit di pasar subuh demi menghemat setiap rupiah. Kini diteriaki sebagai seorang istri yang boros di depan meja makan yang makanannya kubeli dari hasil memutar otak dan keringatku sendiri. Ibu, dengar dulu penjelasan Sarah. Suaraku tercekat di tenggorokan, bergetar menahan air mata yang sudah mulai menggenang di sudut kelopak mataku. Rasa sesak ini begitu menyiksa, membuatku hampir kesulitan untuk menghirup oksigen di sekitarku. Penjelasan apa lagi? Kemarin ayam balado. Hari ini ayam goreng. Besok mau masak ayam apa lagi kamu? Kamu pikir Hanif itu pohon uang yang tinggal kamu petik daunnya setiap kali kamu mau belanja mewah? Kamu lihat sendiri kan, anak ibu sampai kurus begini. Wajahnya kuyu karena bekerja keras sebagai kuda siang dan malam dari subuh sampai larut malam. Tapi uang hasil keringatnya kamu habiskan entah untuk apa sampai di meja makan cuma ada lauk murahan begini tiap hari. Ibu Salma terus membentak. Suaranya semakin meninggi tanpa memedulikan perasaanku sama sekali. Beliau menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi yang meluap-luap. Di tengah badai bentakan dan makian yang menghujani diriku, aku mengalihkan pandanganku ke arah samping. Aku menatap Mas Hanif. Laki-laki yang 3 tahun lalu berdiri di depan ayahku, menjabat tangannya dengan teguh, dan mengucapkan janji suci di depan saksi serta Tuhan untuk selalu menyayangi, melindungi, dan menghormatiku baik dalam suka maupun duka. Saat ini, di saat istrinya sedang direndahkan, dituduh secara tidak adil, dan dihina habis-habisan di depan matanya sendiri, apa yang dilakukan oleh seorang Hanif? Laki-laki itu hanya diam. Ia benar-benar membisu, membeku seperti patung lilin yang tidak memiliki jiwa. Mas Hanif hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Matanya terpaku pada butiran nasi di piringnya. Tangannya yang memegang sendok bergerak lambat, memasukkan makanan ke dalam mulutnya seolah-olah ia tidak mendengar suara menggelegar ibunya yang berada tepat di sebelahnya. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari bibirnya untuk membela diriku. Tidak ada gerakan tangan untuk menenangkan ibunya atau sekadar berkata, "Ibu, cukup, jangan salahkan Sarah." Ia memilih untuk berpura-pura menjadi orang asing yang tidak terlibat dalam konflik ini. Ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan aku menjadi tameng hidup yang hancur lebur menerima semua amukan emosi ibunya. Melihat reaksi, atau lebih tepatnya, ketiadaan reaksi, dari suamiku, kekecewaan yang teramat mendalam mulai menjalar di setiap jengkal benak dan hatiku. Rasa sakit karena dibentak oleh mertua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit melihat pengkhianatan diam-diam dari seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung utamaku. Detik itu juga, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa hormat dan cinta yang selama ini kujaga dengan susah payah untuk Mas Hanif, runtuh berkeping-keping di atas meja makan ini,
menyisakan kekosongan yang dingin dan tekad yang bulat untuk mengakhiri semua sandiwara bodoh ini. Melihat Mas Hanif yang hanya membisu dan tidak memberikan pembelaan sedikitpun untukku, Ibu Salma merasa di atas angin. Beliau menganggap diamnya sang anak adalah sebuah bentuk pembenaran mutlak atas semua tuduhan dan prasangka buruknya terhadapku selama ini. Kamu lihat sendiri kan, Hanif saja sampai tidak bisa berkata-kata lagi melihat kelakuanmu. Sarah, dia sudah terlalu lelah bekerja, tapi pulang ke rumah malah disuguhi istri yang tidak tahu diri. Ibu Salma kembali melancarkan serangan verbalnya. Suaranya kini terdengar penuh dengan nada kemenangan yang mengejek. Jawab, Sarah. Kemana kamu buang semua uang pemberian suamimu setiap bulan? Apa kamu pakai untuk beli baju-baju mahal secara diam-diam? Atau kamu kirim ke keluargamu di kampung? Hah? Tuduhan terakhir itu benar-benar menjadi pematik yang membakar habis sisa-sisa kesabaranku. Membawa-bawa nama orang tuaku yang tidak tahu apa-apa adalah batas suci yang tidak akan pernah kubiarkan dilewati oleh siapapun, termasuk oleh wanita yang melahirkan suamiku. Aku menarik napas panjang, sedalam yang kubisa, membiarkan udara malam mengisi paru-paru dan menenangkan debaran jantungku yang menggila. Rasa sabar yang kupupuk, kurawat, dan kujaga dengan air mata selama sebulan terakhir ini rasanya sudah mencapai batas akhirnya malam ini. Selama sebulan ini aku memilih untuk diam, menerima pemotongan uang belanja tanpa protes, dan menerima semua perlakuan dingin Mas Hanif bukan karena aku bodoh. Bukan pula karena aku lemah atau takut kehilangan kemewahan rumah ini. Aku diam karena aku adalah seorang wanita yang menggunakan logika. Aku sedang bergerak dalam sunyi, mengumpulkan bukti-bukti yang valid, akurat, dan tidak terbantahkan, agar saat waktunya tiba, kebenaran bisa terungkap dengan benderang tanpa menyisakan ruang untuk mengelak. Aku perlahan meletakkan gelas minumku kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat tenang. Bahkan terlalu tenang hingga menciptakan kontras yang aneh dengan suasana ruangan yang sedang memanas. Aku menghapus sisa air mata di sudut mataku dengan jari tangan, lalu menegakkan punggungku. Kutatap mata Ibu Salma dengan pandangan yang lurus, tajam, dan dingin. Sebuah tatapan yang belum pernah kulihatkan sebelumnya selama 3 tahun aku menjadi menantunya. Ibu mau tahu kemana uang Mas Hanif pergi? Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, namun memiliki penekanan yang begitu kuat di setiap katanya. Suasana ruangan mendadak hening seketika. Ibu Salma yang tadi terus mengoceh, tiba-tiba terdiam, tampak sedikit terkejut melihat perubahan drastis pada raut wajah dan auraku yang mendadak berubah menjadi sangat dominan. Aku melirik ke arah Mas Hanif yang sudut matanya sempat melirikku dengan tatapan cemas. Laki-laki itu tampaknya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sebuah bahaya besar yang sedang mengintainya di balik ketenanganku. Tunggu di sini sebentar, Bu. Sarah akan bawakan jawaban yang paling jujur untuk Ibu. Kataku sambil bangkit berdiri dari kursi kayu yang kududuki. Aku melangkah dengan langkah yang mantap, tanpa ragu, menuju kamar tidur utama kami yang berada di lantai bawah. Setiap ketukan langkah kakiku di atas lantai keramik terdengar seperti detak jarum jam yang sedang menghitung mundur kehancuran sebuah kebohongan besar. Aku membuka pintu kamar, berjalan menuju lemari pakaian, dan meraba bagian paling dalam di bawah tumpukan kain spray yang jarang digunakan. Di sana, terletak sebuah amplop coklat tebal berukuran folio yang selama beberapa minggu ini kujaga seperti nyawaku sendiri. Di dalam amplop itulah tersimpan seluruh hasil investigasi sunyi yang kulakukan bersama seorang teman lama yang bekerja di bidang pemantauan data keuangan dan pelacakan digital. Aku menggenggam amplop tersebut dengan erat, merasakan tekstur kertasnya yang kasar. Malam ini, Sarah. Malam ini semua keadilan akan menemukan jalannya. Bisikku dalam hati sebelum membalikkan badan dan melangkah kembali menuju ruang makan tempat badai besar sedang menungguku. Dengan gerakan yang perlahan, anggun, namun syarat akan ketegasan yang mematikan, aku melangkah kembali masuk ke dalam ruang makan. Ibu Salma masih duduk di posisinya dengan wajah penuh tanda tanya dan kekesalan yang tertahan, sementara Mas Hanif kini tampak benar-benar gelisah. Ia terus membenarkan posisi duduknya, matanya melirik ke arah amplop coklat tebal yang berada di genggaman tangan kananku dengan raut wajah yang mulai memucat kehilang warna kulit aslinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya, kuletakkan amplop coklat itu di tengah meja makan, tepat di antara piring lauk ayam goreng tepung dan mangkuk sayur sup yang sudah mulai mendingin.
Aku membuka perekat amplop tersebut dengan perlahan, sengaja menciptakan efek dramatis yang menyiksa mental suamiku. Dari dalam amplop, aku mengeluarkan seikat lembaran kertas dokumen dan membaginya menjadi dua tumpukan terpisah di atas meja makan, tepat di hadapan pandangan mata Ibu Salma dan Mas Hanif. Ini jawaban dari semua pertanyaan Ibu sejak tadi, kataku dengan suara yang sangat tenang, mengalir jernih tanpa ada getaran emosi ataupun kemarahan yang meluap-luap. Kertas pada tumpukan pertama yang kusodorkan adalah cetakan lembar slip gaji asli dan rincian bonus performa kerja milik Mas Hanif dari divisi keuangan perusahaannya untuk bulan ini. Dokumen itu kudapatkan secara legal melalui bantuan rekan kerja satu divisinya yang tahu betul bagaimana perjuanganku sebagai istri di rumah. Di lembar kertas putih dengan logo perusahaan yang jelas itu tertera angka nominal yang sangat fantastis. Gaji Mas Hanif sama sekali tidak dipotong. Tidak ada pengurangan insentif. Tidak ada krisis perusahaan seperti yang ia dongengkan kepadaku sebulan yang lalu. Yang terjadi justru sebaliknya. Bulan ini Mas Hanif mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan bonus performa yang nilainya hampir mencapai 2 kali lipat dari pendapatan biasanya. Ibu bisa lihat sendiri kertas yang itu. Itu adalah slip gaji asli anak kesayangan ibu bulan ini. Gajinya naik, Bu. Sangat besar. Jadi, alasan bahwa perusahaan sedang sulit dan uang belanjaku harus dipotong hingga tersisa 1 juta rupiah saja untuk sebulan, adalah kebohongan luar biasa yang dia ciptakan untuk membohongi istrinya sendiri, ujarku sambil menunjuk angka nominal di kertas tersebut dengan ujung jariku. Ibu Salma langsung meraih kertas itu dengan cepat, memakai kacamata bacanya yang tergantung di leher, dan membaca setiap baris angka dengan mata yang membelalak tidak percaya. Hanif, ini benar gajimu bulan ini? Tanya Ibu Salma dengan suara yang mulai kehilangan nada tingginya, berganti dengan nada kebingungan yang mendalam. Mas Hanif hanya bisa menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, dan ia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara untuk membantah data otentik tersebut. Lalu, kalau gajinya sebesar ini, kemana uangnya pergi sampai rumah ini cuma bisa makan ayam goreng setiap hari? Kemana, Sarah? Tanya Ibu Salma lagi, suaranya mulai bergetar. Ada rasa cemas yang mulai merayap di dadanya melihat wajah anak laki-lakinya yang kini sudah basah oleh keringat dingin. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman syarat akan kepedihan mendalam yang bercampur dengan rasa puas karena kebenaran akhirnya terungkap. Aku menggeser tumpukan kertas kedua tepat ke hadapan wajah mertuaku. Ini jawabannya, Bu. Kertas-kertas ini berisi cetakan bukti riwayat transfer bank dari rekening rahasia milik Mas Hanif, lengkap dengan tangkapan layar ruang obrolan digital dari aplikasi pesan instan di ponselnya bersama seorang wanita bernama Amanda. Kataku, menjabarkan lembar demi lembar kertas yang berisi bukti perselingkuhan yang sangat vulgar. Di atas lembaran kertas tersebut, tercetak dengan sangat jelas rincian aliran dana puluhan juta rupiah yang dikirimkan Mas Hanif hampir setiap minggu ke rekening wanita tersebut. Ada bukti pembayaran sewa apartemen mewah di pusat kota, bukti pembelian tas bermerek luar negeri, hingga kwitansi perhiasan emas yang semuanya dibeli menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak dapur dan tabungan masa depan rumah tangga kami. Lebih menyakitkan lagi, di sana terpampang foto-foto kebersamaan mereka yang sedang tersenyum bahagia, kontras dengan diriku yang layu mengurus rumah ini sendirian. Wajah Mas Hanif saat itu benar-benar berubah menjadi pucat pasi, seperti kertas putih tanpa darah, saat menyadari bahwa seluruh rahasia gelap yang ia sembunyikan rapat-rapat selama ini telah terbongkar sepenuhnya di atas meja makan malam ini. Suasana di dalam ruang makan berukuran 4x4 meter itu mendadak menjelma menjadi sebuah ruang sidang yang begitu dingin dan mencekam. Udara seolah berhenti bersirkulasi, meninggalkan rasa sesak yang menghimpit dada siapa saja yang berada di dalamnya. Lembaran-lembaran kertas bukti perselingkuhan dan aliran dana rahasia yang telah kubongkar dari amplop coklat kini berserakan di atas meja kayu oak, bersanding kontras dengan piring-piring berisi makanan yang kini telah kehilangan kehangatannya. Apa-apaan ini, Hanif? Coba jelaskan pada ibu, apa maksud dari semua kertas ini? Tanya Ibu Salma dengan suara yang tidak lagi melengking tinggi, melainkan bergetar hebat. Jari jemari keriputnya yang dihiasi beberapa cincin permata tampak gemetar saat memegang lembaran cetakan obrolan digital antara putranya dengan wanita bernama Amanda. Mata tua itu bergerak cepat, membaca baris demi baris kata-kata penuh kemesraan yang ditulis oleh anak laki-laki yang selama ini ia banggakan setinggi langit. Aku mengambil napas dalam-dalam,
menegakkan bahuku, dan menatap lurus ke arah sepasang mata ibu mertuaku yang mulai berkaca-kaca karena rasa terkejut yang luar biasa. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Rasa takut yang biasanya menyelimuti batin ini tatkala berhadapan dengan otoritas mertua, kini menguap tanpa bekas, digantikan oleh kekuatan besar yang lahir dari rasa keadilan yang selama ini diinjak-injak. Uangnya habis buat gundikannya. Bu, bukan buat saya. Kalimat itu keluar dari bibirku dengan nada yang sangat tenang, datar, namun memiliki daya ledak yang sanggup meruntuhkan keangkuhan di ruangan ini. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang jelas, tanpa ada keraguan ataupun tangisan yang melemahkan posisiku. Aku ingin setiap suku kata yang keluar dari mulutku menancap kuat di kesadaran mereka berdua. Ibu menuduh saya boros? Ibu mencap saya istri yang tidak tahu diri hanya karena saya menyajikan lauk ayam goreng setiap hari di meja ini. Aku menyambung kalimatku, mataku kini beralih menatap Mas Hanif yang masih setia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang kini telah basah oleh peluh dingin. Selama sebulan ini, saya memutar otak, memangkas semua kebutuhan pribadi saya, bahkan menguras sisa uang tabungan yang kumpulkan sebelum menikah dengan Mas Hanif. Semua itu saya lakukan agar rumah ini tetap bisa berjalan, agar ibu dan anak laki-laki ibu ini tetap bisa makan dengan layak tanpa perlu berutang. Aku menjeda kalimatku sejenak, membiarkan kebenaran itu menampar kesadaran Ibu Salma yang kini mulai tampak goyah. Aku melirik ke arah Mas Hanif yang tubuhnya mulai bergetar kecil. Laki-laki itu benar-benar kehilangan seluruh wibawa dan taringnya. Keberanian yang biasanya ia tunjukkan saat mengabaikan panggilanku atau saat memberikan perintah-perintah dingin di rumah ini, kini lenyap tak berbekas. Ia membisu, tidak berani menatap mataku, tidak pula berani menatap mata ibunya sendiri yang kini menuntut penjelasan. Sementara saya di sini berhemat setengah mati hingga tangan saya kasar karena mencuci dan memasak sendiri, anak laki-laki ibu yang selalu ibu puji sebagai pria yang saleh dan bertanggung jawab ini, sedang sibuk memanjakan wanita lain di luar sana. Dia membelikan tas mewah, membiayai sewa tempat tinggal yang mahal, dan mentransfer puluhan juta rupiah setiap minggu dari uang yang seharusnya menjadi hak dapur kami. Jadi sekarang saya tanya pada ibu, siapa sebenarnya yang boros dan tidak tahu diri di rumah ini? Pertanyaanku menggantung di udara, menjadi sebuah pukulan telak yang membuat Ibu Salma ternganga tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela putranya lagi. Ruang makan kembali diselimuti oleh kesunyian yang teramat pekat. Namun, ini bukan lagi kesunyian biasa, melainkan sebuah keheningan yang syarat akan ketegangan yang merayap naik, mengikat leher hingga sulit untuk sekadar menelan ludah. Ibu Salma masih terpaku di kursinya. Lembaran bukti transfer bank yang menunjukkan angka nominal puluhan juta rupiah itu kini terlepas dari genggamannya. Jatuh perlahan ke atas lantai keramik seolah-olah kertas itu tiba-tiba berubah menjadi sebongkah bara api yang membakar kulitnya. Seluruh dinding kebanggaan yang selama 3 tahun ini dibangun dan diagung-agungkan oleh Ibu Salma tentang sosok anak laki-lakinya yang sempurna, runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik di depan matanya sendiri. Beliau selalu membanggakan Mas Hanif di depan para kerabat, tetangga, dan terutama di depanku. Seolah-olah aku adalah wanita paling beruntung di dunia yang berhasil dinikahi oleh putranya yang berbakti dan lurus. Namun malam ini, topeng kesalehan dan tanggung jawab yang dikenakan Mas Hanif dikuliti tanpa ampun oleh bukti-bukti nyata yang tidak bisa dibantah dengan 1000 alasan logis sekalipun. Ibu Salma perlahan memalingkan wajahnya yang kini tampak sangat kuyu ke arah Mas Hanif. Matanya yang mulai meredup menatap putranya dengan pandangan yang penuh dengan rasa tidak percaya, kekecewaan yang teramat dalam, dan kehancuran batin seorang ibu yang merasa telah gagal mendidik anaknya. Hanif, jadi selama ini kamu? Kalimat Ibu Salma terputus di tengah jalan. Suaranya terdengar sangat parau, seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Mas Hanif yang mendengar suara ibunya yang bergetar akhirnya memberanikan diri untuk mendongak sedikit. Wajah suamiku itu tampak sangat kacau. Matanya merah, sudut bibirnya bergetar, dan air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ibu, maafkan Hanif. Bu, Hanif bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang Sarah pikirkan. Mas Hanif mencoba meraih tangan ibunya, mencoba mencari perlindungan yang biasa ia dapatkan sejak kecil setiap kali ia melakukan kesalahan. Namun, sebelum tangan Mas Hanif sempat menyentuh kulit ibunya,
Ibu Salma mendadak tersentak. Napas wanita parubaya itu tiba-tiba menjadi sangat memburu, pendek-pendek, dan tidak beraturan. Beliau memegangi dada kirinya dengan cengkeraman yang sangat kuat pada kain daster batiknya, seolah sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat yang tiba-tiba menyerang jantungnya. Wajah Ibu Salma yang tadinya memerah karena amarah, kini berubah drastis menjadi putih pucat kebiruan. Bibirnya gemetar tanpa suara, dan matanya berputar ke atas. Tekanan emosional yang terlalu besar, rasa malu yang luar biasa yang bercampur dengan keterkejutan mengetahui bahwa menantu yang selama ini ia tekan dan salahkan ternyata adalah pihak yang benar, menjadi hantaman yang terlalu berat untuk kesehatan fisiknya yang sudah mulai menurun. Akulah yang benar, dan kenyataan itu adalah pil paling pahit yang harus ditelan oleh keangkuhannya malam ini. Sebelum sempat Mas Hanif meraih tubuh ibunya atau menyelesaikan kalimat pembelaan dirinya yang rapuh, kesadaran Ibu Salma benar-benar hilang sepenuhnya. Tubuh wanita parubaya itu terkulai lemas, merosot dari kursi kayu tempatnya duduk, dan hampir saja terjatuh ke lantai jika Mas Hanif tidak dengan sigap menangkap lengan ibunya dengan wajah yang dipenuhi kepanikan yang luar biasa. "Ibu! Ibu bangun! Bu! Jangan buat Hanif takut!" Teriakan Mas Hanif menggelegar di dalam rumah, memecah keheningan malam dan menggantinya dengan atmosfer kepanikan yang mencekam. Laki-laki itu langsung memindahkan tubuh ibunya yang sudah tidak berdaya ke atas sofa panjang yang terletak di ruang tengah. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya, mengguncang-guncang bahunya dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi pipinya sendiri. Rumah yang beberapa menit lalu dipenuhi oleh ketegangan argumen, kini berubah menjadi riuh penuh dengan suara isak tangis dan teriakan ketakutan dari seorang anak yang terancam kehilangan ibunya akibat perbuatannya sendiri. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang melanda Mas Hanif, aku tetap berdiri tegak di tempatku di ruang makan. Aku memandangi pemandangan di ruang tengah itu dengan perasaan yang aneh. Tidak ada rasa panik yang berlebihan dalam diriku. Tidak ada pula rasa puas melihat penderitaan mereka. Yang tersisa di dalam hatiku hanyalah kekosongan yang dingin. Namun, sebagai seorang manusia yang masih memiliki nurani, aku tidak tinggal diam melihat situasi darurat medis tersebut. Dengan langkah yang tenang dan terukur, aku melangkah menuju meja telepon, meraih ponselku, dan segera menghubungi nomor darurat rumah sakit terdekat untuk memesan sebuah ambulans. Aku memberikan alamat rumah kami dengan sangat jelas dan tenang, meminta mereka untuk segera datang karena ada pasien parubaya yang pingsan akibat serangan syok. Setelah menutup panggilan telepon, aku berjalan menuju ruang tengah. Mas Hanif yang melihat kehadiranku langsung berlutut di atas lantai keramik, merangkak mendekat ke arah kakiku, dan bersimpuh di sana dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia meraih ujung dasterku, menangis sesenggukan dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca penuh penyesalan. "Sarah, maafkan aku. Sarah, aku mohon, maafkan aku. Demi ibu, demi pernikahan kita, tolong jangan tinggalkan aku. Aku hilaf. Sarah, aku berjanji akan memutuskan hubungan dengan Amanda malam ini juga. Aku akan berubah. Aku akan berikan semua gajiku untukmu. Tolong, Sarah." Mas Hanif meratap di bawah kakiku, memohon kesempatan kedua dengan nada suara yang sangat memelas. Aku menundukkan kepala, menatap laki-laki yang berstatus sebagai suamiku itu dengan pandangan yang kosong. Air mata yang keluar dari matanya, ratapan penyesalannya yang terdengar begitu memilukan, sama sekali tidak mampu lagi mengikis atau menyentuh rasa kecewa yang sudah menggunung dan membeku di dalam dadaku. Hatiku sudah telanjur mati rasa. Penyesalan yang baru datang setelah semua kedok kebohongannya terbongkar bukanlah sebuah ketulusan, melainkan sebuah ketakutan akan kehilangan kenyamanan dan reputasi baiknya. Bagiku, semuanya sudah terlambat. Kesempatan itu sudah habis bersamaan dengan setiap helai kertas bukti yang kini berserakan di atas meja makan. 2 minggu telah berlalu sejak malam yang mengubah seluruh garis hidupku di ruang makan itu. Ibu Salma bersyukur bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari akibat serangan stres akut. Setelah kondisinya dinyatakan pulih oleh dokter, wanita parubaya itu memilih untuk langsung pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta pagi. Beliau pergi tanpa pamit secara langsung kepadaku, bukan karena masih membenciku, melainkan karena beliau menanggung rasa malu yang teramat mendalam.
Beliau tidak sanggup lagi menatap wajah menantu yang selama ini ia zalimi, sementara menantu itulah yang justru menyelamatkan nyawanya malam itu. Selama 2 minggu itu pula, Mas Hanif tidak pernah berhenti mengejarku. Ia pulang selalu tepat waktu, membawakanku berbagai macam hadiah, bunga, dan terus-menerus memohon di depan pintu kamar dengan air mata yang bercucuran agar aku bersedia memberikan kesempatan kedua. Namun, keputusanku sudah bulat. Sekokoh dinding batu yang tidak akan goyah oleh badai apapun. Pernikahan yang fondasi utamanya, yaitu kejujuran dan kesetiaan, telah hancur lebur oleh kebohongan dan pengkhianatan, tidak akan pernah bisa dibangun kembali dengan indah. Mempertahankannya hanya akan menjadi siksaan batin yang berkepanjangan bagiku. Pagi itu, saat Mas Hanif sedang pergi bekerja, karena aku sengaja memilih waktu ketika ia tidak ada di rumah untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu, aku mulai bergerak. Aku mengeluarkan 2 buah koper besar berwarna hitam dari dalam gudang bawah tangga. Dengan gerakan yang tenang dan tanpa emosi yang meluap-luap, aku mulai mengemas seluruh barang-barang pribadi milikku. Satu persatu pakaian, buku-buku, dokumen penting, dan barang peninggalan orang tuaku kumasukkan ke dalam koper dengan rapi. Aku tidak mengambil satupun barang mewah yang dibeli menggunakan uang Mas Hanif selama pernikahan kami. Aku meninggalkan perhiasan-perhiasan yang pernah ia berikan di atas meja rias, bersanding dengan cincin pernikahan kami yang sengaja kulepaskan dari jari manisku. Aku menyadari dengan sangat dalam bahwa harga diriku, kehormatanku sebagai seorang wanita, jauh lebih berharga dan mulia daripada mempertahankan status sebagai istri di dalam rumah megah yang penuh dengan kepalsuan ini. Setelah semua barangku rapi di dalam koper, aku melangkah menuju ruang tengah untuk terakhir kalinya. Di atas meja kopi, kuletakkan sebuah map putih yang berisi surat gugatan cerai resmi yang sudah kutandatangani di atas meterai. Aku tersenyum tipis melihat map tersebut. Ada perasaan lega yang luar biasa besar yang tiba-tiba membuncah di dalam dadaku, seolah-olah sebuah beban seberat bertonton yang selama ini menggelayuti pundakku akhirnya diangkat pergi. Aku menyeret kedua koper besarku menuju pintu depan. Sebelum melangkah keluar, aku sempat membalikkan badan, memandangi setiap sudut rumah yang pernah menjadi saksi bisu perjuangan, air mata, dan ketulusanku yang dikhianati. Tidak ada air mata yang menetes kali ini. Aku menutup pintu jati besar itu dengan perlahan hingga terdengar bunyi klik yang mantap. Aku melangkah keluar menuju mobil taksi yang sudah menungguku di depan pagar, masuk ke dalamnya, dan meminta sopir untuk melaju pergi tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Masa laluku di rumah ini telah selesai, dan aku siap menjemput lembaran baru dalam hidupku. 6 bulan telah berlalu sejak hari di mana aku memutuskan untuk melangkah keluar dari pintu rumah Mas Hanif. Proses perceraian kami berjalan dengan lancar di pengadilan agama, meskipun Mas Hanif sempat mencoba mempersulit dengan menolak hadir di beberapa persidangan awal. Namun, dengan bukti-bukti perselingkuhan yang sangat lengkap dan otentik yang kumiliki, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan ceraiku dengan ketukan palu yang mutlak. Kini, aku secara resmi telah kembali menyandang status sebagai seorang wanita tunggal yang merdeka. Saat ini, aku tinggal di sebuah apartemen studio kecil namun sangat nyaman di pinggiran kota. Ruangan ini tidak besar, tidak semegah rumah berlantai 2 milik Mas Hanif dulu, namun di sini, di setiap sudut ruangan yang berdinding putih bersih ini, aku bisa merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, ketenangan jiwa yang sejati. Tidak ada lagi ketakutan akan jam pulang suami yang terlambat, tidak ada lagi aroma parfum asing yang mencurigakan, dan tidak ada lagi bentakan atau sindiran tajam dari mertua yang menghakimi setiap pekerjaanku. Di apartemen kecil inilah, aku memulai kembali sebuah mimpi lama yang sempat kutinggalkan dan kukubur dalam-dalam semenjak aku memutuskan untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Aku membuka kembali usaha catering makanan rumahan kecil-kecilan yang kuberi nama Dapur Sarah. Bermodalkan keahlian memasakku yang selama ini terasah di dapur, aku menawarkan menu-menu masakan sehat, higienis, dan lezat untuk makan siang para karyawan kantor di sekitar area tempat tinggalku. Setiap pagi, jam 4 subuh, aku sudah bangun dengan senyuman di wajah. Aku menyalakan kompor, menyiapkan bahan-bahan segar, dan memasak dengan hati yang penuh dengan rasa bahagia. Usaha kecilku ini berkembang dengan sangat pesat. Dalam waktu singkat, pesanan cateringku melonjak drastis,
hingga aku kini harus mempekerjakan 2 orang asisten untuk membantuku mengemas makanan. Aku tidak lagi bergantung pada belas kasihan atau jatah uang belanja dari seorang pria yang tidak menghargaiku. Kini, aku mampu membiayai seluruh kebutuhanku sendiri, menabung untuk masa depanku, dan bahkan bisa mengirimkan uang jajan untuk ibuku di kampung dengan hasil keringatku sendiri yang halal. Pembelajaran hidup yang kupetik dari seluruh rangkaian peristiwa kelam dalam perjalanan rumah tanggaku yang lalu terasa begitu jelas dan mendalam. Jangan pernah sekalipun mengorbankan harga diri, kehormatan, dan kebahagiaan batinmu hanya demi mempertahankan sebuah hubungan bersama seseorang yang sama sekali tidak bisa menghargai ketulusanmu. Sebagai seorang perempuan, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara finansial maupun mental. Kita harus memiliki keberanian untuk bersuara dan menegakkan kebenaran ketika kita berada di posisi yang benar, serta memiliki prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh perlakuan tidak adil orang lain. Sore itu, jam 5 tepat, aku berdiri di balik jendela kaca apartemenku yang berada di lantai 7. Di luar sana, langit kota tampak berwarna jingga keemasan yang sangat indah, menandakan sang surya yang bersiap untuk beristirahat. Aku memegang secangkir teh hangat di tanganku, meresapi kehangatan yang menjalar di telapak tanganku. Aku tersenyum lebar, sebuah senyuman tulus yang lahir dari kedalaman jiwa yang telah berhasil melewati badai besar dan kini berdiri dengan jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah, penuh harapan, serta keberkahan yang berlimpah.